Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Bitcoin kembali menguat setelah kemarin sempat turun teman-teman sampai di range 22.900 something. Dan sekarang posisinya ada di kisaran 23.700. Lalu apa yang men-trigger market menguat kembali? Kalau kita lihat dari kalender ekonomi, kita ada event untuk FOMC meeting ya di malam tadi atau di pagi dini hari tadi kita dapat kenaikan suku bunga sesuai forecast yaitu di kisaran 25 basis point. So saat ini suku bunga Amerika Serikat ada di kisaran 4,75%. Ini sesuai dengan forecast dan mengalami sedikit kenaikan. Lalu apa yang menjadikan Bitcoin menguat? Kalau kita flashback sekilas ya tentang history daripada suku bunga The Fed ini dalam beberapa bulan terakhir itu cukup agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Pertama, mereka naikin 25 basis point. Dan mereka sangat-sangat agresif menaikkan sekitar 75 basis point, terus 75 basis point, 75 basis point, dan kemarin itu sempat naikin sekitar 50 basis point, dan sekarang hanya naikin 25 basis point. Kalau kita lihat daripada polanya, ini berarti sudah mulai ada penurunan kenaikan suku bunga. Maksudnya penurunan adalah penurunan jumlah kenaikan suku bunga. Oke, jadi ini merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa The Fed berangsur-angsur udah mulai berhasil dalam hal mengendalikan inflasi, which is good, teman-teman. Karena kalau kita melihat kondisi daripada market sebelum-sebelumnya, terutama di tahun 2022, The Fed itu sangat hawkish. Terbukti dengan kenaikan suku bunga yang sangat agresif. 75 basis point, 50 basis point, itu sudah bisa menjadi benang merah di mana Jerome Powell di tahun lalu itu sangat-sangat agresif. Tapi di awal tahun ini, The Fed udah mulai menunjukkan tanda-tanda melemah ya. Mereka seperti merasa sudah bisa mengendalikan inflasi. So kenaikan 25 basis point itu sudah sangat cukup buat The Fed untuk saat ini, dan mereka akan melihat ke depannya ada FOMC meeting lagi di 6 minggu 6 hari ke depan, 7 minggu lah dari hari ini ya. Jadi ya beritanya The Fed naikin sekitar seperempat poin teman-teman, jadi 25 basis point. Ini udah clear, tapi ada beberapa statement yang disampaikan Jerome Powell kemarin. Oke, kalau mereka melihat dari indikator kenaikan spending ya, pengeluaran dan juga production, ya, mereka juga melihat job gains di mana ternyata market labor atau market tenaga kerjanya masih cukup strong dalam kondisi inflasi yang tinggi seperti sekarang ini. Jadi mereka memutuskan teman-teman untuk melakukan kenaikan suku bunga 25 basis point. Pertimbangan yang lain selain dari ekonomi Amerika Serikat, mereka juga merasa bahwa perang Rusia dan juga Ukraina ini masih bisa menjadi indikasi yang cukup penting untuk mereka lihat perkembangannya ke depan. Terus komite juga bilang bahwa saat ini inflasi itu masih bakalan ditekan setidaknya 2% teman-teman dalam long run. Jadi yang namanya inflasi ini bukan target jangka pendek The Fed. Mereka mengatakan mereka bakalan tetap melakukan penekanan sampai inflasi bisa ditekan sampai 2%. Jadi ini adalah prosesnya cukup panjang. Sepertinya bakalan benar-benar mereka lakukan di tahun 2023 ini supaya target mereka di 2024 inflasi itu sudah mulai terkendali, dan di 2025 barulah ya mereka bilang bakalan clear 2%. Tapi apakah benar terrealisasi seperti itu? Apakah The Fed nggak akan berubah pikiran di tengah-tengah tahun misalkan ketika inflasi udah dilihat semakin baik? Nah, itu kita harus melihat ke depannya seperti apa kelanjutannya. Jadi kalau kita lihat dari statementnya sebenarnya nggak ada yang terlalu mencengangkan, nggak ada yang terlalu membuat market shock teman-teman. Jadi kalau aku ambil kesimpulan dalam kondisi sekarang ini, The Fed tidak dalam kondisi hawkish, tapi mereka memang masih menekankan 2% adalah target mereka ya untuk jangka panjang.
Terus pertimbangan mereka yang lain adalah mereka melihat bahwa US ekonomi saat ini dalam kondisi slow signifikan, ya. Jadi bagaimana GDP mereka itu mengalami naik di bawah daripada tren persen. Artinya adalah GDP mereka itu ya slow lah untuk peningkatannya. Artinya adalah ekspor import di Amerika Serikat khususnya itu mengalami kendala. Nah, di sini menyebabkan ekonomi mereka cenderung melemah. Jadi ya kalau kita lihat juga dari beberapa indikator di sini mereka bilang labor market remain extremely tight with the unemployment rate. Lalalala. Jadi bisa dibilang masih cukup kuat lah untuk labor market mereka, dan ya meskipun memang ada gejolak teman-teman, tapi mereka masih tetap confident naikin 25 basis poin aja bisa menstabilkan kondisi daripada ekonomi di sana. Jadi mereka bisa dibilang di tahun ini nggak terlalu agresif lagi, udah mengurangi keagresifan mereka dalam hal monetary policy ya. Dan ya itu sih yang jadi poin-poinnya. So far nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Dan mereka juga masih menekankan bahwa segala sesuatu itu bisa saja berubah, teman-teman. Jadi kita akan update nanti ke depannya seperti apa kondisi dari market ekonomi, dan juga tentunya The Fed bisa saja merubah keputusan mereka. Let's say kalau ada masalah-masalah yang tidak terduga, misalkan inflasi tiba-tiba naik, mungkin Rusia kembali menyerang, atau ada kasus COVID baru, ya itu bisa menjadi sebuah ancaman juga untuk kedepannya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini yang kita tangkap adalah mereka masih akan tetap melihat seperti apa kondisi dari inflasi nantinya. Jadi mereka dalam kondisi ini udah mulai sedikit melunak ya. Tapi bukan berarti mereka akan siap buat pivot. Mereka belum bilang sama sekali soal itu, teman-teman. Jadi gitu sih dari news. Oke, udah clear. Next, FOMC ada di kisaran 23 Maret 2023 dini hari. Ini akan sangat penting. Dan dilihat dari forecastnya saat ini, banyak yang melihat bahwa ya The Fed masih bakal naikin suku bunga sepertinya dengan posisi yang sedikit dovish, teman-teman. Jadi ya akan melunak lah. Oke, good news ya dari berita yang kemarin juga. Ini aku sedikit refresh dulu. Jadi ya ini adalah sebuah runtutan kenaikan suku bunga yang sudah mulai melunak di 25 basis point. Mungkin udah cukup karena teman-teman kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, kita lihat data CPI terus juga PCE itu menunjukkan memang dari CPI sendiri menunjukkan inflasi itu sudah mulai melunak. Terus kemarin kita juga dapat data dari Eropa. Uni Eropa mengumumkan CPI mereka turun sekitar 0,5%, which is ini sebenarnya sangat baik. Sebelumnya itu ada di kisaran 9,2%, terus bisa turun sampai 9%. Berarti kan turunnya cuma tipis ya, 0,2%. Tapi di Desember kemarin itu turun lagi 8,5%. Ini penurunan yang lebih besar. Jadi ini juga bisa menjadi indikasi bahwa The Fed saat ini melihat kondisi ekonomi inflasi secara rata-rata di seluruh dunia udah pada turun. Indonesia juga termasuk ya, inflasinya mengalami tren penurunan. Jadi kalau kita lihat dari data-data ekonomi kemarin, sebenarnya semuanya mencondong kepada pelemahan US dollar, teman-teman. Nah, lalu gimana? Sebelum kita masuk ke chartnya, kita lihat dulu ini ada data dari NYDIG, teman-teman. Ini merupakan data Tether supply grow with recent recovery. Ini data yang menunjukkan bahwa posisi daripada Tether USDT ya, dia mengalami peningkatan secara volume di awal tahun ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Tether supply grew, bukan yang ini data menunjukkan bahwa di 24 Januari kemarin ini sudah mengalami tren peningkatan untuk ya transaksi daripada Tether. Artinya adalah dalam kondisi seperti sekarang, market cukup confident melihat Bitcoin khususnya dan juga market kripto yang lain ya, di mana transaksi dari Tether meningkat disertai juga dengan peningkatan dari harga. Ini artinya adalah kondisi market sekarang lagi mulai aktif dalam hal melakukan transaksi.
teman-teman. Jadi ini sebenarnya good news karena kita menjelang mendekati yang namanya recovery untuk market yang udah bear cukup lama. Oke, kita udah dapat beberapa data, indikasi-indikasinya menunjukkan kita hal yang cukup positif. Lalu bagaimana untuk Bitcoin? Kemarin Bitcoin closing agak ambigu, kita cuma bertengger di kita closing kemarin di harga 23.100, which is sebenarnya ini adalah respon daripada dropnya di candle terakhir 2 hari lalu. Ya, 2 hari lalu kita benar-benar dibanting dan kita create yang namanya bearish engulfing, teman-teman. Lalu gimana untuk saat ini? Kalau kita lihat dari segi candle yang dibentuk, Bitcoin punya target untuk hari ini, dia harus bisa closing di atas dari 23.700. Ya, let's say Bitcoin bakalan closing di atas dari 23.700, maka posisi Bitcoin bakalan berpeluang kembali untuk melanjutkan tren penguatannya. Jadi untuk target resistance kita yang harus ditembus adalah 23.700. Target kita masih bisa naik sampai 25.000. Wih, bukan sampai sana, tapi sedikit naik ke 25.000 sampai sini. Jadi itu adalah peluang yang mungkin bisa kita lihat. Katakanlah di market Asia nanti merespon hal yang positif terhadap Bitcoin. Akan tetapi kalau Bitcoin closingnya di bawah dari 23.700, ini mengindikasikan bahwa Bitcoin tidak membuat yang namanya Bitcoin sudah membuat yang namanya lower high. Jadi nanti prosesnya akan seperti ini. Ini kan higher, terus dia turun mungkin sampai sini. Nah itu kan dia sudah membuat yang namanya lower high baru. Artinya adalah kemungkinan possibility trendnya masih bakalan korektif, ya. Tapi kalau Bitcoinnya bisa membuat higher high di sini, berarti higher yang di sini lebih tinggi ya daripada yang sebelumnya, maka mengindikasikan tren masih cenderung naik. Jadi kita harus melihat closing daily nanti seperti apa. Kalau kita lihat dari indikator yang lain, volume perdagangan itu mengalami penguatan dini hari tadi. Kita bisa lihat di sini volumenya cenderung lebih menguat dari hari sebelumnya. So ini memang sesuai dengan ekspektasi market di mana Jerome Powell nggak hawkish, teman-teman. Kemarin kita analisa bahwa Bitcoin setelah membuat bearish engulfing ini ada kecenderungan untuk turun. Itu sebenarnya aku dasari dari posisi MACD. Posisi MACD saat ini udah membuat yang namanya dead cross di time frame 1 hari. Di sini sudah tercipta dead cross dan sekarang histobarnya udah mulai merah, teman-teman. Biasanya dalam kondisi seperti ini koreksi bakalan terjadi pada Bitcoin. Jadi hal mendasar yang aku sampaikan itu adalah dari candlenya bearish engulfing, kemudian dari MACD-nya cenderung mengalami dead cross. Dari indikator yang lain kemarin itu kita lihat dari Loken cenderung mengalami penurunan untuk aktivitas smart money. Dari sini kita melihat bahwa banyak orang yang mengalami atau melakukan wait and see di market di 2 hari terakhir karena menjelang FOMC meeting. Dan hari ini smart money meningkat, teman-teman. Artinya ada transaksi yang lebih tinggi ya di perdagangan hari ini. Lalu kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, sorry ini aku hapus dulu. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, posisi daripada Bitcoin so far so good, sangat baik ya. Bitcoin dalam tren yang masih cukup strong, teman-teman. Tapi di sini aku mau remind aja buat berhati-hati. Kita udah naik cukup tinggi dalam sebulan terakhir ya. Di bulan Januari totally bullish, semuanya bullish, dan Bitcoin dalam posisi euforia. Ini kita lihat dari segi volume perdagangan kemarin memang cenderung menguat. Bitcoin sempat drop kan di 2 hari terakhir, drop bahkan turun sampai 22.500 dan dia bikin fake out di sini. Closingnya ternyata naik di atas ya di kisaran 22.800. Dari indikator-indikator ini menunjukkan bahwa buyers masih tetap antusias dalam posisi ini. Di sanalah menjadi pertimbangan kita untuk melihat bahwa Bitcoin ada possibility untuk kembali menguat sampai kisaran 25.000. Jadi Bitcoin masih sangat sangat berpeluang buat naik.
Tapi kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu mungkin nggak akan sesignifikan yang kemarin-kemarin seperti di sini. Ini kan signifikan nih, Bitcoin rally gila-gilaan waktu itu. Tapi kalau kita lihat daripada pergerakan Bitcoin ya kan, teman-teman bisa perhatikan bagaimana di sini buyer sangat antusias ya untuk naikin harga Bitcoin. Kenaikannya seperti ini. Kemudian dia sideways lama akumulasi, kemudian naiknya lambat, slow aja. Nah, sekarang Bitcoin udah mulai ngos-ngosan. Ini kita lihat aja dari pergerakan chartnya cenderung memperlihatkan Bitcoin dalam posisi yang naik, tapi naiknya udah mulai terbatas. Nggak bisa ngepump seperti kemarin-kemarin. Oke, dari indikator itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya posisi Bitcoin sekarang itu lagi dalam posisi yang melemah untuk bayarnya, meskipun masih kuat, teman-teman. Nah, Bitcoin balik lagi kita akan lihat Bitcoin closing di harga berapa untuk hari ini. Kalau dari saya pribadi melihatnya fase koreksi mungkin hal yang sehat buat Bitcoin untuk saat ini. Karena kita udah dapat juga data dari FOMC dan tentunya ya data apa yang kita tunggu lagi. Sementara sih belum ada ya kan. Dan FOMC meeting juga masih bakalan jauh di akhir bulan Maret nanti. Hari ini tanggal 2 Februari ya mungkin ya kecenderungan market akan kembali ke mekanisme market seperti sedia kala. Dari posisi di XY drop ya karena posisinya Jerome Powell tidak hawkish di speech kemarin. Mereka cenderung melunak dan melihat posisi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh market yang lain. Lihat gold dia naik signifikan 1% kalau kita menggunakan rupiah. Terus juga dari S&P 500 naik 1%. Bitcoin pun juga kompak menguat hari ini ya. Bitcoin naik sekitar 2%, 2,5%. Dan ya market kripto rata-rata positif. Ini ada beberapa yang naik cukup signifikan ya. Koti kemarin ada event, APT naik lagi, ILV, Gala itu naik juga. Jadi ya lumayan lah teman-teman. Lalu kemana pergerakan Bitcoin? Kalau dari aku melihatnya itu tadi udah aku bilang koreksi wajar mungkin bisa terjadi sama sama market. Jadi jangan FOMO dulu ya. Kita sebaiknya melihat closing Bitcoin ada di mana. Semoga semuanya bisa clear. Jadi kalau dari segi pergerakan divergence masih terbentuk, tapi ini divergence-nya agak delay dan belum memberikan efek yang sangat-sangat signifikan. Kalau dari time frame 1 jam, kelihatan posisi smart money saat ini masuk lagi di market dan kita akan melihat seperti apa posisinya nanti. Karena sebelum-sebelumnya di sini volume smart money cukup tinggi, tapi belakangan ini udah mulai kopong lagi, guys. Takutnya ini bisa jadi ya salah satu fase untuk koreksi ya. Jadi kenaikannya nggak signifikan, Bitcoin nggak membuat higher high baru, justru membuat higher low dan terjadi pelemahan buyer barulah jadi koreksi. Tapi kalau sekarang sih kayaknya buyer masih cukup kuat. Mungkin dalam beberapa hari Bitcoin cenderung masih tetap kuat berada di kisaran 23 ribuan ya. Jadi gitu aja buat Bitcoin. So far so good. Jadi tren masih bakalan naik. Jadi kalau nanti ada koreksi, teman-teman nggak perlu khawatir. Yang mau ambil barang mungkin ya bisa cicil lah perlahan kalau ada koreksi yang cukup eh, baik atau yang cukup ideal buat teman-teman lakukan akumulasi. Jadi gitu aja buat analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Besok kita akan update lagi seperti apa kondisi dari market. Pada kesimpulannya, market cenderung positif dan kita menunggu koreksi bisa terjadi ke market. Baru nanti kita ambil inisiatif buat akumulasi. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan kalau kalian punya pertanyaan lain, kalau ada koin lain buat dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.